semua, kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah kecerdasan buatan. Pada saat ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan simple single smoothing dalam contoh kasus. Nah, contoh kasus yang telah kami pilih pada saat ini yaitu memprediksi permintaan jumlah barang ataupun produk. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Wayan Glendi Sukarya dengan NIM 22024028. Yang kedua ada Lawrence Manumpil dengan NIM 22024038 dan saya sendiri Fabiola Zevanya Anus dengan NIM 22024191. Perkenalkan, nama saya Wayan Glendi Sukarya dengan NIM 22024028. Saat ini saya akan menjelaskan kenapa kelompok kami memilih menggunakan program di atas yang menggunakan bahasa Python. Karena program di atas dipilih karena merupakan implementasi yang sederhana dan efektif untuk menerapkan metode Simple Single Exponential Smoothing atau SES atau yang kita kenal dengan Simple Smoothing dalam memprediksi nilai di masa depan berdasarkan data historis atau data aktual di minggu sebelumnya. Alasan lain kami memilih program ini adalah yang pertama, kemudahan implementasi. Dalam hal ini, program ini cukup mudah dipahami dan diimplementasikan menggunakan konsep dasar dari Python seperti list dan juga pengulangan. Tidak memerlukan pustaka eksternal yang begitu kompleks. Yang kedua, penerapan yang praktis. Program ini dapat digunakan dalam berbagai konteks bisnis seperti peramalan penjualan, prediksi permintaan produk, dan perencanaan persediaan. Yang ketiga, interaktif. Program ini meminta input langsung daripada pengguna yang membuat fleksibel, di mana pengguna bisa memasukkan data aktual serta memilih nilai smoothing factor atau yang kita sebut dengan alpha yang diinginkan oleh user, sehingga program ini bisa diadaptasi ke berbagai skenario bisnis. Yang keempat, penyederhanaan perhitungan. Dalam hal ini, metode SS atau Simple Smoothing yang kita terapkan di program ini menghindari perhitungan yang rumit dan penggunaan data masa lalu yang terlalu besar. Sebaliknya, ia mengandalkan satu variabel smoothing untuk memberikan prediksi sederhana yang cepat dan juga efisien. Nah, apakah program ini menggunakan Simple Single Smoothing? Ya, program ini kelompok kami menggunakan Simple Single Smoothing yang menggunakan rumus ST sama dengan alpha dikali XT ditambah 1 kurang alpha dikali ST kurang 1. Di dalam program ini memiliki hubungan dengan Simple Single Smoothing. Di dalamnya memiliki simple, yakni dalam hanya satu data aktual dalam periode T yang digunakan untuk menghasilkan prediksi untuk periode berikutnya. Tidak ada komponen tambahan seperti musiman atau tren yang dimasukkan. Yang kedua, single, karena program ini menggunakan satu faktor smoothing, dalam hal ini adalah alpha, untuk menghaluskan data historis dan membuat prediksi masa depan. Tidak ada smoothing tambahan untuk tren atau pola musiman. Program ini merangkap menggunakan single simple smoothing, yaitu meramalkan data masa depan berdasarkan kombinasi dari data historis. Dalam hal ini kita menggunakan 5 data aktual sebelumnya dan prediksi masa lalu yang ditimbang menggunakan smoothing faktor alpha. Nah, demikian penjelasan dari saya untuk alasan kenapa kelompok kami, dalam hal ini kelompok 6, memilih program menggunakan bahasa Python yang akan dijelaskan selanjutnya. Terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fabiola Zevanya Anus. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang program yang telah kami buat. Nah, untuk pada baris yang pertama, baris ini mendefinisikan sebuah fungsi yang bernama Simple Exponential Smoothing yang menerima 2 argumen, yaitu adalah data dan juga alpha. Nah, data sendiri adalah list yang berisi data aktual, sedangkan alpha adalah faktor smoothing yang nilai antara 0 dan 1 yang menentukan seberapa besar pengaruh data tersebut terhadap ramalan. Baris kedua, baris ini menginisialisasi list forecast dengan elemen pertama sama dengan elemen pertama dari sebuah data. Untuk baris ketiga dan keempat, ini adalah loop yang menghitung ramalan untuk setiap periode. Baris kelima, ini menampilkan list forecast
yang berisi hasil ramalan untuk setiap periode. Baris ke-7 hingga baris ke-12 adalah meminta input 5 data aktual dari pengguna. Baris-baris ini yang nantinya kita akan isi. Nah, untuk data aktual adalah list kosong yang nanti akan kita isi bersama. Yang kedua ada loop for dijalankan 5 kali untuk meminta pengguna memasukkan data aktual dan setiap input disimpan dalam list data aktual. Selanjutnya dalam baris ke-15 meminta input smoothing faktor atau alpha. Nah, baris ini meminta pengguna untuk masukkan nilai smoothing faktor atau alpha yang harus berupa angka antara 0 dan 1. Dan nilai ini mengatur seberapa besar pengaruh data tersebut terhadap ramalan. Selanjutnya pada baris ke-18 adalah menghitung peramalan menggunakan simple exponential smoothing. Nah, baris ini memanggil fungsi simple exponential smoothing yang telah dibuat sebelumnya untuk menghitung ramalan berdasarkan data aktual dan nilai alpha yang dimasukkan oleh pengguna, dan hasil ramalan disimpan dalam tabel forecast. Nah, untuk yang terakhir yaitu menampilkan hasil ramalan. Baris ini akan menampilkan hasil ramalan untuk setiap periode. Dan loop ini akan berjalan sebanyak jumlah elemen dalam list dan menampilkan data aktual dan hasil ramalan untuk masing-masing periode dengan format yang rapi. Nah, sekian dari penjelasan saya. Untuk bagian outputnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang running program yang telah kami buat. Pada video sebelumnya telah dijelaskan penjelasan singkat tentang kode yang kami buat dalam bahasa Python untuk menentukan ramalan menggunakan 5 data aktual sebelumnya yang akan diinput oleh user berdasarkan keperluan dari user, dan juga user juga akan menginput nilai smoothing factor atau alpha di antara 0 hingga yang pertama. Nah, di sini saya akan merun untuk program ini, di mana apabila di run maka kita akan diminta data aktual dari yang pertama hingga yang kelima. Untuk data aktual pertama saya menginput 100. Untuk data aktual kedua saya menginput 110. Untuk data aktual ketiga saya menginput 105. Untuk data aktual yang keempat saya menginput 120. Untuk data aktual kelima saya menginput data 115. Dan saya memasukkan nilai alpha dari antara 0 hingga 1, dalam hal ini saya memasukkan 0,6. Nah, apabila di run, maka berikut adalah hasil ramalan. Periode 1 dengan data aktual 100, ramalan 100. Periode 2 data aktual 110 dengan ramalan 106. Periode 3 data aktual 105 dengan data ramalan 105. Periode keempat data aktual 120 dengan ramalan 114. Dan data aktual yang kelima 115 dengan data ramalan 114,66. Yang dimana data ramalan yang kelima ini dapat kita buat sebagai ramalan untuk data aktual di data yang keenam. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang running program yang telah kami buat. Terima kasih.